Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akifah Nasution dari kelas 5C dengan NPM 1863111063. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipengaruhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria, diantaranya tingkat pendidikan anak atau yang disebut dengan TK, tingkat pendidikan dasar atau yang disebut dengan SD, SMP, dan tingkat pendidikan menengah atau yang disebut dengan SMA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi diterapkan untuk setiap muatan. 1. Muatan pendidikan agama. Adapun muatan pendidikan agama yaitu muatan pendidikan agama Islam, muatan pendidikan agama Kristen, muatan pendidikan agama Katolik, muatan pendidikan agama Hindu, muatan pendidikan agama Buddha, dan muatan pendidikan agama Konghucu pada SMP, SD, dan juga SMA. Yang kedua yaitu muatan pendidikan kewarganegaraan pada SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia. Di antaranya, muatan bahasa Indonesia pada SD, SMP, dan SMA. Muatan bahasa sastra Indonesia untuk peminatan pada SMA. Yang keempat, muatan matematika. Muatan matematika pada SD, SMP, dan SMA. Muatan matematika untuk kelompok peminatan matematika dan ilmu alam pada SMA. Yang kelima, muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu muatan ilmu pengetahuan alam pada SD, SMP, dan SMA. Muatan biologi untuk kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam SMA. Muatan fisika untuk kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu pada SMA. Muatan kimia untuk kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam pada SMA. Yang keenam, muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu muatan ilmu pengetahuan sosial pada SD dan juga SMP. Muatan sejarah Indonesia untuk kelompok wajib pada SMA. Muatan geografi untuk peminatan ilmu-ilmu sosial pada SMA. Muatan sejarah untuk kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial pada SMA. Muatan sosiologi untuk kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial untuk SMA. Muatan ekonomi untuk kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial pada SMA. Yang ketujuh, muatan bahasa Inggris. Di antaranya, muatan bahasa Inggris pada SMP dan SMA, muatan bahasa dan sastra Inggris untuk kelompok peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya pada SMA. Yang kedelapan, muatan seni budaya dan prakarya pada SD. Yang kesembilan, muatan seni budaya, yaitu muatan seni budaya pada SMA, muatan seni budaya pada SMA. Yang ke-10, muatan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada SD, SMP, dan SMA. Yang ke-11, muatan prakarya. Di antaranya, muatan prakarya pada SMP, muatan prakarya pada SMA. Yang ke-12, muatan bahasa asing lainnya. Di antaranya, muatan bahasa
Arab untuk kelompok peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya pada SMA, muatan bahasa Jepang untuk kelompok peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya pada SMA, dan yang terakhir, muatan bahasa Jerman untuk kelompok peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya pada SMA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.